warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama Ustias hari ini dalam pembelajaran daring di kelas 3. Kita akan belajar muatan lokal budaya Banyumas. Bab 1 yaitu tentang tata krama dalam keluarga. Nah, sebelumnya di kelas 3 ini kita baru menjumpai muatan ini ya. Jadi kita kenalan dulu mengapa kita harus belajar muatan lokal budaya Banyumas. Kira-kira kenapa anak-anak? Nah, tentu saja karena pertama kita berada atau tinggal di Kabupaten Banyumas, di mana bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu melestarikan budaya dari nenek moyang, di mana itu sebagai jati diri bangsa di tengah bangsa di dunia ini. Nah, pelestarian budaya lokal itu harus dimulai dari sejak kita kecil, agar bangsa ini tidak tercabut dari budaya sendiri dan kita tidak terjebak dari arus globalisasi yang semakin kita tidak bisa dihindari lagi. Nah, pelajaran muatan lokal budaya Banyumas ini itu nanti kita akan berisi materinya itu tentang penanaman nilai-nilai tradisional seperti tata krama, bahasa, dan tokoh wayang dan cerita rakyat Banyumas. Seperti itu. Nah, tata krama sebelum, sedang, dan sesudah makan. Yang pertama yaitu tata krama sebelum makan. Nah, di sini Pak Broto sering menasehati Bagus agar selalu bersikap baik saat kita akan makan. Beberapa tata krama yang diperhatikan sebelum kita makan ini. Yang pertama yaitu tidak berebut tempat duduk dengan mempersilahkan yang lebih tua atau kaum wanita terlebih dahulu. Jadi jika kalian di tempat umum seperti itu melihat orang tua atau kaum wanita, kalian harus mempersilahkan tempat terlebih dahulu. Yang kedua, duduk dengan tenang dan sopan. Nah, di sini kalau kalian sudah misalnya ada tempat duduk, kalian duduklah dengan tenang dan sopan. Jika akan menggeser kursi atau misalnya menggeser meja, itu harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Dan jangan duduk dengan sambil mengangkat kaki ya di atas meja atau kursi, itu tidak sopan namanya. Nah, yang ketiga yaitu berdoa bersama-sama agar makanan yang disantap tentu saja nanti membawa berkah. Teman-teman sudah hafal kan doa ketika mau makan? Nah, yang selanjutnya itu tidak boleh saling berebut dan mendahului pada saat mengambil makanan. Yang lebih tua itu yang mengambil nasi dan lauk terlebih dahulu. Kita mengalah, yang muda mengalah dulu, biarkan yang orang tua yang mengambil terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu mengambil nasi dan lauk secukupnya supaya kita tidak terlalu kekenyangan. Nah, yang kedua, tata krama sedang makan. Menggunakan alat makan sesuai dengan aturan, tentu saja seperti sendok, garpu, sumpit, seperti itu ya, jika diperlukan. Nah, yang kedua, waktu menyendok nasi tidak terlalu banyak agar mulut tidak terlalu penuh. Misalnya, ini ada sendok. Kalian tidak boleh terlalu penuh dalam mengambil nasi, tidak boleh penuh sesendok ini ya. Ini tidak boleh, harus misal setengahnya biar mulut kalian juga tidak terlalu penuh. Nah, cara memasukkan sendok ke dalam mulut yaitu dari bagian ujungnya, dari bagian ujung sini. Ketika mau makan dari bagian ujung sini, nggak boleh dari samping kanan dan atau samping kiri, kayak gitu. Dan selanjutnya berusaha agar tidak menimbulkan bunyi akibat benturan sendok dengan gigi. Jadi ketika makan tidak boleh gigi dan sendok saling berbenturan sehingga menimbulkan bunyi. Yang selanjutnya, mulut tertutup saat mengunyah makanan sehingga tidak menimbulkan suara berdecak dari mulut. Jadi kalau mengunyah ya pelan-pelan, mulutnya juga tidak terbuka. Apalagi sambil ngobrol itu nggak boleh ya teman-teman. Nah, selanjutnya tidak berbicara waktu mulut berisi makanan, apalagi bercanda ya nggak boleh.
terakhir, saat menambah nasi, sebaiknya nasi dalam piring masih tersisa. Jadi jangan nasinya masih penuh, kalian sudah menambah lagi. Jadi ketika mau mengambil nasi, mau menambah itu sebaiknya ada nasi dalam piring kita yang tersisa seperti itu. Selanjutnya, tata krama sesudah makan. Tentu saja minum setelah selesai makan. Sendok dan garpu diletakkan tertelungkup di atas piring, kemudian berdoa. Tertelungkup itu seperti ini ya, contohnya misalnya ini piring, nah tertelungkup seperti ini, tidak seperti ini tertelungkup, nah seperti ini. Alat-alat makan yang digunakan dirapihkan sebelum meninggalkan tempat, tentu saja. Nah, terakhir, tidak boleh mendahului sebelum yang lebih tua meninggalkan tempat makan. Jadi kalian boleh beranjak ketika orang yang lebih tua sudah meninggalkan tempat makan terlebih dahulu. Yang B, tata krama pada waktu akan tidur, bangun tidur, dan ketika orang lain sedang tidur. Yang pertama yaitu tata krama pada waktu akan tidur. Ketika mau tidur ya teman-teman, baiknya kalian itu pertama mencuci kaki terlebih dahulu supaya bersih, nyaman juga tidurnya. Yang kedua, mengunci jendela kamar dengan baik. Kalian harus sebelum tidur mengecek kamar kalian, jendelanya sudah harus dikunci. Menutup pintu kamar rapat-rapat. Selanjutnya, mematikan atau meredupkan lampu kamar tidur. Jika kalian lebih suka gelap, tapi dimatikan saja. Jika misalnya tidak berani untuk gelap, maka bisa diredupkan dengan menggunakan lampu tidur. Nah, selanjutnya berdoa agar selama tidur kalian itu mendapat perlindungan Tuhan. Jangan lupa berdoa supaya tidurnya juga berkah, dilindungi. Seperti itu. Hafal doa mau tidur? Tentu hafal ya teman-teman. Yang kedua yaitu tata krama saat bangun tidur. Nah, ketika kita bangun tidur, segeralah bangun, jangan bermalas-malasan di tempat tidur. Yang kedua, berdoa kepada Tuhan atas perlindungannya selama tidur. Kita berterima kasih dan berdoa bangun tidur. Yang ketiga, membersihkan dan menata tempat tidur. Jadi jangan langsung kalau kalian sudah bangun tidur langsung meninggalkan tempat tidur dalam keadaan berantakan. Jadi kalian harus latihan untuk membersihkan dan menata tempat tidur agar rapih kembali. Menata bantal, guling selimut, spray dengan rapi, membuka jendela agar udara kamar menjadi lebih segar, ya. Melaksanakan ibadah kepada Tuhan dengan agama dan keyakinannya. Tentu saja kita harus bangun ketika subuh, kita melaksanakan sholat subuh. Dan alangkah lebih baiknya setelah itu kita dapat membantu orang tua. Setelah itu baru kita mandi dan menggosok. Nah, adapun tata krama ketika orang lain sedang tidur ya, misalnya adik kita, kakak kita, atau ayah bunda sedang tidur, kita tidak boleh yang pertama yaitu berbuat gaduh, misalnya membunyikan benda-benda atau berbicara yang terlalu keras. Itu mengganggu orang lain yang sedang tidur. Yang kedua, bersenda gurau terlalu keras atau membunyikan radio, TV juga terlalu keras, itu juga mengganggu. Terakhir yaitu keluar masuk kamar orang yang sedang tidur. Apalagi kalau misalnya membuka pintunya terlalu keras, nanti orang yang tidur itu akan kaget dan bangun. Selanjutnya yaitu tata krama ketika akan, sedang, dan sesudah mandi. Yang pertama, tata krama yang dilaksanakan ketika akan sedang mandi. Tentu saja masuk ke kamar mandi dengan tertib, nggak boleh lari-larian atau apapun yang membahayakan diri kita. Yang kedua, menutup pintu kamar mandi dengan hati-hati, nggak boleh dilempar atau
dibanting terlalu keras itu nggak boleh, dengan hati-hati pelan-pelan. Dan yang ketiga, setelah mandi jangan berbicara, bernyanyi ataupun menggayung air dengan keras-keras. Tentu saja kita juga harus menghemat air. Yang kedua, tata krama yang sesudah mandi, kita harus menempatkan gayung pada tempatnya. Ya, kita harus menempatkan gayung pada tempatnya. Misalnya tempatnya tadi di samping bak, kita harus meletakkannya di situ atau digantungin. Kita harus setelah mandi digantungkan kembali. Yang kedua, bila air dalam bak sudah penuh, maka kan segera harus ditutup supaya tidak menghambur-hamburkan air, ya. Dan juga harus menghemat air. Yang ketiga, menutup pintu kamar mandi juga dengan hati-hati. Ketika sudah mandi, ditutup pintunya juga dengan hati-hati. Nah, itu tadi teman-teman materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Sudah belajar mengenai ketika makan, ketika minum, kemudian ketika kita tidur, ketika mandi juga tadi ya. Nanti kita lanjutkan atau selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.